Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di mata kuliah Web Programming. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai pembuatan template sederhana dan dinamis, dan juga setting base URL. Nah, dalam pembuatan templating web sederhana, di sini nantinya kita akan membuat halaman kita menjadi beberapa bagian ya yang terdiri dari bagian header, kemudian bagian kontennya dan juga nanti ada bagian footer. Selain itu nanti kita akan membuat juga style CSS-nya agar membuat template kita menjadi lebih rapi dan lebih bagus. Oke, kita akan ikuti yang ada di dalam modul web programming. Oke, di sini untuk membuat template sederhana, kita tentunya akan membuat views dan juga controller baru ya. Di sini pertama-tama kita akan membuat sebuah controller baru ya yang nantinya akan kita gunakan yaitu web.php. Jadi kita akan buat controller baru dengan nama web.php ya. Untuk penyimpanannya ada di application, controllers, kemudian kita buat file baru dengan nama web.php. Kemudian nanti isi dari file controller ini adalah ada function construct ya, kemudian ada function index. Nah, di sini untuk indeksnya ada data ya, untuk menampung judul ini dengan value-nya itu adalah halaman depan. Kemudian nanti di function index ini akan meload 3 buah views yaitu header, kemudian index dan juga footer ya. Dimana nanti kita akan buat juga untuk view index, header dan juga footernya. Nah, berarti pertama kita buat dulu sebuah controller baru di dalam aplikasi kita atau folder project kita, yaitu nama controllernya adalah web.php. Oke, di sini saya sudah buka projectnya yaitu web_programming ya. Kemudian kita buka application, kemudian di bagian controller di sini belum ada controller web.php. Untuk itu kita buat dulu, klik kanan new file, kita akan beri nama web.php. Kemudian kita akan samakan isinya dengan yang ada di dalam modul. Oke, di sini saya sudah selesai untuk membuat controllernya yaitu web.php ya. Dimana di sini ada dua buah function yaitu function construct dan juga function index. Di index kita punya variabel data yang menampung judul yaitu halaman depan. Kemudian ada 3 buah view yang akan kita load yaitu header, index dan juga footer. Oke, ini web sudah kita buat untuk controllernya. Langkah berikutnya, kita akan membuat 3 buah view, yaitu vHeader, vIndex, dan juga vFooter yang akan kita simpan di dalam application views. Ya, berarti kita buat 3 buah view untuk nantinya kita load nantinya. Oke, ini untuk vHeader ya. Kita buat dulu untuk file masing-masing. Kita buat di dalam application, kemudian di views ya. Di sini masih kosong atau belum ada viewsnya. Kita klik kanan new file, kemudian kita beri nama v_header.php. Kemudian kita buat lagi ya untuk views yang kedua yaitu v_index.php. Kemudian yang berikutnya adalah v_footer.php. Oke, untuk masing-masing filenya kita akan isi dengan perintah yang ada di dalam modul. Baik, di sini saya sudah selesai untuk membuat masing-masing dari views-nya yaitu index, header dan juga footer ya. Ini untuk headernya. Di sini title-nya webprog 2, kemudian merancang template sederhana dengan code igniter. Kemudian di sini ada link ya untuk nanti menghubungkan dengan CSS-nya. Nanti kita buat juga yang ada di folder assets, CSS, kemudian stylemobile.css. Kemudian di sini sebelumnya ada base URL ya. Nanti kita cek dulu apakah base URL-nya sudah tersetting atau belum. Kemudian ini isi dari header-nya nanti ya, rental mobil,
Di sini juga ada dua buah menu, yaitu menu home dan juga menu about, di mana nanti untuk home akan mengarah ke base URL, kemudian index.php, kemudian controller web, kemudian untuk about-nya itu mengarah ke controller web dengan function yaitu about. Kemudian ini untuk indeksnya atau konten dari halaman awalnya ya. Di sini ada judul ya. Di sini judul sesuai dengan apa yang kita kirimkan ketika di controllernya. Kayak kalau kita lihat di controller, di sini kita menampung data judul ya. Jadi ketika kita memanggil indeks, kita memanggil data juga, sehingga nanti kita bisa memanggil judul ini di halaman indeks ya. Sehingga nanti di sini kita bisa gunakan variabel judulnya. Ini untuk indeksnya. Kemudian ini ada view untuk footernya ya. Terdapat satu buah link ya. Nanti di sini linknya bisa diisi sembarang saja. Oke, di sini kita sudah selesai untuk membuat 3 buah file tadi, yaitu header, kemudian index, dan juga footernya. Kita coba demokan di dalam browser kita. Ya, di sini saya coba ketikkan localhost, kemudian projectnya yaitu web programming. Kemudian saya akan masuk ke dalam controller yang baru kita buat tadi, yaitu adalah web. Saya coba enter. Oke, di sini kita sudah bisa melihat ya hasil dari tampilan kita. Ada headernya ya di sini. Kemudian ada indeksnya, kemudian ada footernya. Tetapi di sini tampilannya masih belum rapi ya, karena kita belum membuat untuk style CSS-nya. Nah, untuk itu kita akan membuat style CSS yang nantinya akan kita gunakan di templating kita. Oke, di sini ini indeks ya, tadi sudah. Kemudian ini footernya. Nah, ini untuk style CSS-nya. Kita akan buat dengan nama stylemobil.css dengan menyimpan di project kita ya, tadi web programming ya projectnya. Kemudian kita buat folder baru yaitu assets, kemudian kita buat folder lagi CSS. Nah, di dalam folder CSS kita buat satu buah file namanya stylemobil.css. Kemudian ini untuk isi dari CSS-nya ya. Oke, kita coba buat. Oke, baik, kita buat untuk foldernya ya. Di sini kita klik kanan, kemudian new folder. Kemudian kita beri nama asset. Kemudian kita enter. Kemudian di aset ini kita klik kanan lagi. Kemudian saya akan coba buat new file ya, di mana kita akan buat file CSS yaitu style mobil yang ada di dalam folder CSS. Maka saya buat CSS slash style mobil.css. Jadi kita akan buat style mobil.css di dalam folder CSS yang ada di dalam folder asset. Kita enter, maka secara otomatis file ini akan berada di dalam folder CSS, kemudian folder assets. Oke, seperti itu. Kemudian kita ketikkan kode untuk CSS-nya yang ada di dalam modul tadi. Oke, baik. Di sini saya sudah selesai untuk membuat file CSS-nya ya. Kemudian kita akan coba lihat hasilnya di dalam web browser kita. Oke, di sini yang awalnya seperti ini ya. Untuk CSS-nya kita coba refresh. Nah, maka tampilannya akan seperti ini ya, karena kita sudah memberikan style CSS untuk halaman kita. Di bagian atas yang warna hitam di sini adalah untuk headernya. Kemudian di yang putih sini di bawahnya itu adalah untuk indeksnya. Ya, untuk halaman indeks ataupun kontennya nanti yang akan disesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di bawah ini adalah untuk halaman atau bagian footernya. Nah, kenapa kita buat bentuknya dinamis? Karena nanti misalkan saya mau untuk membuat halaman about, maka kita hanya cukup membuat satu buah halaman untuk bagian about-nya saja. Sehingga nanti untuk header-nya dan juga footer-nya tinggal kita panggil. Dan ketika ada perubahan,
kita hanya perlu merubah di satu file saja. Baik, kita akan kembali ke modul ya. Di sini kita sudah selesai untuk membuat CSS. Kemudian di sini kita akan coba lihat base URL-nya, apakah sudah disetting atau belum. Nah, kalau mengikuti di pertemuan sebelumnya, ini seharusnya sudah kita setting ya untuk base URL-nya. Nah, untuk setting base URL ini kita akan mengubahnya di dalam file config.php yang ada di dalam folder config. Nanti di bagian config ada yang namanya base URL. Defaultnya adalah kutip-kutip seperti ini ya. Nanti kita akan ubah menjadi sesuai dengan URL kita ya. Di sini contohnya localhost/rental mobil. Tetapi nanti ini akan disesuaikan dengan URL dari browser kita. Oke, kita cek di dalam project kita ya. Di sini kita masuk ke application, kemudian config, kemudian config.php. Nah, kalau kita lihat di sini sudah terisi ya untuk base URL-nya ya. Jadi kalau misalkan masih kutip-kutip ya, atau masih kosong seperti ini, tinggal kita masuk dulu ke browser kita. Kita klik di bagian URL-nya atau link-nya, kita copy, kemudian kita kembali ke text editor kita, kemudian kita paste di sini ya. Kemudian kita hapus untuk functionnya atau controllernya ya. Kita hapus seperti ini. Jadi cukup sampai dengan nama projectnya. Kemudian kita save. Nah, sehingga nanti ketika kita menggunakan base URL, maka akan mendirect ke dalam URL ini. Oke, ini kita sudah selesai untuk setting base URL-nya. Jadi nanti kalau kita lihat tadi di dalam source kita ya, di bagian header, kita bisa lihat ya di sini link untuk style CSS kita dia ke dalam base URL. Jadi nanti dia akan memanggil localhost tadi ya, kemudian web programming, kemudian ke assets, kemudian CSS ke file stylemobil.css. Begitupun dengan menu untuk home dan about. Oke, baik, di sini kita sudah selesai untuk setting base URL ya. Jadi kita sudah buat fields, kemudian file CSS dan juga setting base URL. Kemudian di sini kita jangan lupa menambahkan untuk helpernya ya. Di sini ada helper URL dengan menambahkan function thisLoad helper kemudian URL, atau bisa juga kita tambahkan di bagian autoload. Ya, di bagian autoload helper kita tambahkan di arraynya itu adalah URL. Sehingga nanti ketika kita ingin menggunakan base URL, kita tidak perlu menuliskan thisLoad helper di setiap functionnya atau di setiap controller kita. Jadi sudah otomatis ada di bagian autoload. Kemudian ini hasil yang tadi sudah kita lihat ya di browser kita seperti ini. Kemudian di sini kita akan coba untuk membuat halaman untuk view about-nya. Karena tadi kita hanya buat index, header, dan juga footer. Sedangkan untuk about-nya kita belum buat halamannya. Untuk itu kita coba buat untuk halaman about-nya. Untuk halamannya seperti ini. Ya, nanti ada judul, kemudian nama, kita masukkan seperti ini. Kemudian kita buat satu buah function baru di dalam controller web, yaitu function about, yang isinya kurang lebih hampir sama dengan index tadi, hanya saja untuk judulnya menjadi halaman about, dan kemudian v-indexnya kita ganti dengan v-about. Sehingga nanti tampilannya akan seperti ini. Ya. Oke, kita akan coba buat untuk function baru. Ya, kita ke controllernya. Di sini kita bisa copy paste ya dari yang index ini. Kita ganti menjadi about. Kemudian judulnya kita ganti bukan halaman depan tapi halaman about. V-indexnya kita ganti menjadi v-about. Kita save. Kemudian kita buat file baru. Ya, di views-nya kita klik kanan new file v_about.php.
Kemudian kita masukkan seperti yang tadi ya, untuk halaman about-nya seperti ini. Oke, di sini saya sudah selesai untuk membuat view about-nya. Selanjutnya kita akan coba lihat di web browser kita. Kita refresh dulu. Kita coba klik about. Oke, di sini ada sedikit typo ya. Di bagian controllernya kita cek lagi. Kita masuk controller. Di sini adalah about. Seperti ini, kita save. Kemudian kita kembali ke browser kita. Kita refresh. Oke, ini sudah tampil ya untuk halaman about-nya. Jadi, ini salah satu contoh template sederhana ya, sangat sederhana sekali, tetapi sudah menerapkan konsep dinamis. Karena di sini untuk header dan footernya kita tidak buat baru, hanya memanggil saja. Yang kita buat baru adalah untuk halaman kontennya. Ya, yang tadi adalah index, kemudian ada bot. Misalkan kita mau buat halaman-halaman yang lain, kita cukup buat untuk halaman kontennya. Sedangkan untuk header dan juga footer, ini kita hanya cukup memanggil nama filenya saja. Dan kalaupun memang ada perubahan, kita cukup ubah di satu file saja. Oke, ini sudah ya tadi about, kemudian ini hasilnya. Kemudian di sini ada tugas untuk mengerjakan materi pada pertemuan kelima terkait dengan validasi data dengan form validasi pada controller mata kuliah. Oke, nanti ini silahkan dikerjakan dan akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Baik, mungkin untuk pertemuan hari ini mengenai pembuatan template sederhana dan dinamis serta setting base URL, saya cukupkan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.